Sudah saatnya Indonesia untuk memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Saya Fitri Andriani mengucapkan selamat datang di KPU Kota Pekanbaru Channel. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Baik sobat pemilih dimanapun Anda berada, kita hari ini sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan mengisi program acara diskusi kita pada siang hari ini, yaitu Komisioner KPU Kota Pekanbaru Bapak Zulfajri ST dari Divisi Program Data dan Informasi. Kita sapa dulu Pak Zulfajrinya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Fitri. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan berdiskusi ya Pak ya, sedikit tentang kegiatan KPU Kota Pekanbaru saat ini. Nah, kita tahu KPU Kota Pekanbaru sedang tidak melaksanakan event pilkada serentak nih Pak. Ya. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih kegiatan KPU saat ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa KPU Kota Pekanbaru tidak melaksanakan tahapan pemilihan karena memang Kota Pekanbaru sendiri tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 ini. Namun demikian, KPU Kota Pekanbaru tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama atau yang saat ini sedang berlangsung adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di KPU Kota Pekanbaru ini sudah dimulai semenjak bulan Maret, yang insya Allah akan berlangsung hingga bulan Desember yang akan datang. Kemudian Pak Fitri, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang yaitu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi KPU mulai dari KPU RI atau KPU pusat sampai dengan kabupaten kota itu berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, dan tentunya dengan menggunakan data kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke, nah kalau untuk tujuannya sendiri apa nih Pak dari kegiatan ini sebetulnya? Ya, tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah guna untuk memperbaharui atau juga memelihara data pemilih kita untuk mempermudah proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih saat pemilihan atau pemilu selanjutnya. Kemudian tentu kita juga perlu mengevaluasi terkait dengan data pemilih yang lalu, yaitu DPT 2019, karena adanya kendala-kendala di lapangan. Tentu pada saat ini, mumpung kita tidak melakukan pilkada atau pemilihan kepala daerah, tentu kita berbenah untuk memperbaiki data pemilih kita. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat serta berkualitas. Oke, baik, begitu penting nampaknya kegiatan PDB ini ya Pak ya. Ya. Kalau secara teknis kira-kira proses yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru sendiri seperti apa untuk dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Ya, baik, mungkin perlu sedikit uraian terkait dengan teknis atau juga nanti proses-proses yang kita tahu bahwa proses pemutakhiran data ini kan tentu sudah diatur dalam regulasi. Kalau boleh, itu dalam PKPU 11, dasar untuk DPB atau daftar pemilih ini tentu dasarnya adalah DPT 2019 yang lalu, pemilu yang lalu. Jadi itu dasarnya. Kemudian sesuai dengan surat dinas
KPU RI nomor 181 bahwa KPU itu mendapatkan tambahan data atau data konsolidasi dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi itu dalam prosesnya. Kemudian juga terkait juga dengan SE 181 yang memerintahkan KPU Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi. Nah, jadi DPT 2019 yang lalu itu perlu ada semacam penyandingan atau sehingga kita juga wajib berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Nah, instansi terkait ini siapa saja? Jadi instansi itu antaranya adalah dinas yang mencatat terkait dengan kematian. Jadi kita tentu disuruh untuk men-TMS-kan namanya jika memang ada di dalam DPT kita ada warga yang sudah meninggal dunia. Kemudian instansi yang menaungi catatan pernikahan. Jadi di sini bagi warga masyarakat atau calon pemilih yang sudah menikah meskipun usianya di bawah 17 tahun, ini wajib kita masukkan. Jadi kita meminta data ini ke Kementerian Agama tingkat kota. Nah, kemudian juga kita juga harus berkoordinasi dengan kepolisian. Jadi kepolisian data anggota Polri itu kan ada yang pensiun dan ada yang baru masuk. Nah, ini perlu kita sandingkan dengan DPT kita. Jika memang ada anggota TNI Polri yang sudah pensiun, itu kita masukkan dalam DPT. Kemudian yang ada yang baru masuk, kemarin dia masuk di DPT, itu kita keluarkan atau kita TMS-kan di DPT kita. Nah, kemudian begitu juga dengan TNI. Jadi TNI sama dengan kepolisian, Mbak Fitri. Oke, baik. Berarti dalam prosesnya tadi kita membutuhkan kerjasama dengan stakeholder yang lainnya ya, Pak? Iya. Oke, dan untuk masyarakat sendiri, bagaimana, apa yang harus masyarakat luas tahu tentang proses PDB ini sendiri? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pertama kita mendapatkan data konsolidasi dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian kita diperintahkan untuk berkoordinasi dengan dinas. Kemudian juga tambah sebetulnya Mbak Fitri dengan partai politik, karena pemilih ini kan memang konstituennya partai politik. Jadi proses DPB ini seperti yang saya sampaikan sudah dimulai sejak Maret yang lalu. Ini kita tetapkan setiap 1 bulan sekali, Mbak Fitri. Jadi kita plenokan dengan mengundang instansi-instansi, kemudian dengan partai politik. Kemudian bagaimana masyarakat? Nah, yang kami butuhkan itu adalah tadi pertama dari instansi. Nah, sebenarnya yang sangat kita butuhkan itu adalah masukan dari masyarakat. Mana tahu ada yang tidak terdata di instansi-instansi catatan kematian dan segala macam tadi. Itu penting kita minta partisipasi dari masyarakat dengan cara melaporkan jika ada warga kita yang meninggal dunia. Kemudian juga ya bagi masyarakat atau penduduk Kota Pekanbaru yang baru pindah masuk ke Kota Pekanbaru, kemudian juga yang berubah status tadi, TNI Polri, keluar dari TNI Polri atau masuk. Nah, seperti itu Mbak Fitri. Artinya kita juga membutuhkan partisipasi masyarakat ya, Pak ya. Iya. Bagi masyarakat yang saudaranya barangkali meninggal dunia bisa melaporkan ke KPU ya, atau ada perubahan data identitas diri tadi ya, Pak ya, seperti itu ya. Oke, baik Sobat Pemilih, mungkin kita juga akan bertanya kira-kira bagaimana cara bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi atau menyampaikan tanggapannya, Pak, seputar ya Bapak katakan tadi bahwa bagi yang meninggal dunia atau saudara yang meninggal dunia atau perubahan identitas diri gitu. Kira-kira bisa dijelaskan kemana atau bagaimana mereka menyampaikan tanggapan itu gitu. Ya, baik Mbak Fitri. Jadi terkait dengan tanggapan atau masukan dari masyarakat KPU ini, kami KPU Kota Pekanbaru menyediakan 2 layanan.
Pertama, eh, berupa sistem laporan atau tanggapan secara online. Nah, kita tahu bahwa saat ini tengah terjadi wabah atau bencana non alam, yaitu COVID-19. Jadi mungkin untuk lebih aman, tentu kita perlu sediakan link formulir melalui link bit.ly/dpb/kpu. Kemudian tindak lanjutnya atau rangkaian berikutnya adalah dengan mengirimkan persyaratan, yaitu fotokopi KK atau scan KK dan KTP melalui email kota_pekanbaru@kpu.go.id. Nah, kemudian yang melalui offline kita juga melakukan pelayanan langsung pengaduan masyarakat tadi ke KPU Kota Pekanbaru dengan datang ke KPU Kota Pekanbaru dengan alamat Jalan Arifin Ahmad nomor 39 Kota Pekanbaru. Nah, nanti di sana tentu kita wajib menyediakan persyaratan-persyaratan seperti KK dan KTP, Mbak Fitri, ya, dan mengisi formulir. Nah, kemudian juga untuk informasi lebih lanjut boleh mengunjungi website www.kpu-pekanbarukota.go.id. Nah, sobat pemilih dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Zulfajri bagaimana cara kita bisa menyampaikan tanggapan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Nah, mungkin untuk terakhir kita akan meminta sedikit closing statement dari Pak Zulfajri. Apa poin penting yang harus diingat masyarakat luas ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian warga Kota Pekanbaru, mohon bantu kami dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini sehingga ke depan daftar pemilih Kota Pekanbaru menjadi lebih berkualitas dan akurat. Oke, baiklah Sobat Pemilih dimanapun Anda berada, berakhir sudah bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya pada bincang kali ini. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ikuti episode selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia.